mata, dan cairan pelindung mata yang berada di antara lensa mata dan retina, yaitu membantu melindungi mata dari guncangan dan memperjelas penglihatan. Di sini ada sklera. Sklera yaitu merupakan jaringan fibrosa yang berfungsi untuk mempertahankan bola mata dan mengendalikan pergerakan mata. Di sini ada kornea, yaitu lapisan terluar dari mata yang berfungsi untuk memperkirakan cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan di sini ada iris, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Di sini ada pupil, yaitu untuk mengendalikan besar dan kecilnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian di sini ada retina. Retina di sini lapisan tipis yang berada di belakang bola mata untuk menangkap cahaya. Dan terakhir ada lensa mata, yaitu berfungsi untuk membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina mata. Nah, selanjutnya ada kulit. Kulit itu merupakan lapisan pelindung terluar dari tubuh. Yang pertama ada hair shaft atau batang rambut. Nah, batang rambut ini berfungsi melindungi kulit bagian luar, contohnya dari gesekan atau partikel seperti debu. Lalu yang kedua ada epidermis, itu lapisan paling luar. Nah, epidermis ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada stratum corneum. Nah, stratum corneum ini adalah lapisan paling luar yang terdiri dari sel gepeng, tidak berinci, dan plastoplasmanya. Kulit tadi sudah dibahas sama luka bakar ya. Ya, mestinya kalian koordinasi. Kalau kulit untuk anatomi secara umum itu punyanya kelompok 4. Kalau kalian kulit khusus luka bakar, yang dibahas adalah anatomi luka bakarnya. Ya, misalnya apa 1%, 2% itu loh, hitung-hitungan luka bakar harusnya itu tadi. Ya, di skip aja. Yang lain. Nah, selanjutnya ada bagian lidah. Lidah terbagi bagian-bagiannya menjadi 3. Yang pertama ada papilia filiformis. Papilia filiformis itu merupakan papilia yang berada di Pelajaran semester 1 kan ya? Ya enggak? Iya. Serupa. atau punggung lidah berbentuk serupa benang halus. Yang kedua ada papilia circumvallata, yaitu papilia berbentuk bulat, sirkum, dan tersusun membentuk huruf V di bagian belakang lidah. Yang ketiga ada papilia filiformis berbentuk seperti jamur berada di bagian depan lidah. Nah, untuk bagian-bagian lidah, yang pertama bagian depan fungsinya memecah rasa manis. Pinggir-pinggir lidah fungsinya untuk memecah rasa asin dan asam. Bagian belakang lidah fungsinya memecah rasa pahit. Cara kerja lidah, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pemecah. Fungsi rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat otak sehingga otak menanggapi rangsangan tersebut. Kemudian ada indera pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama telinga bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Yang di bagian dalam ini dia bisa disebut dengan auricular lobe atau disebut dengan daun telinga, yang dimana fungsinya itu untuk menampung gelombang suara dari luar untuk masuk ke dalam menuju yang kedua yaitu meatus eksternal acoustic meatus, yang dimana akan disebut dengan liang telinga menghubungkan auricula dengan membran timpani, dimana terdapat tulang rawan keras. Saluran ini mengandung rambut kelenjar sebasea khusus menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Kemudian telinga bagian tengah terdapat timpani, terdiri dari tulang pendengaran, terdiri dari tulang
Untuk di sini ada beberapa bagian pada hidung. Yang pertama adalah ada frontal sinus, berfungsi mengurangi berat tulang tengkorak, produksi lendir, memperkuat suara, melindungi otak dan mata, mengatur suhu dan kelembapan. Yang kedua, superior turbinet, yaitu berfungsi mengatur aliran udara, melembabkan dan menghangatkan udara, meningkatkan efisiensi peran dalam fungsi penciuman. Yang ketiga, middle turbinet, yaitu mengatur aliran darah, melembabkan dan menghangatkan udara, melindungi saluran pernapasan, mengalirkan sekresi sinus. Yang keempat adalah inferior turbinet, yaitu mengatur aliran darah, melembabkan dan menghangatkan udara, menyaring udara, mengatur aliran lendir, mengoptimalkan proses. Yang kelima adalah sphygmoid, yaitu mengurangi berat tengkorak, menghasilkan lendir atau mukus, mengatur suhu dan kelembapan udara, meningkatkan resonansi udara, perlindungan terhadap fiber tulang. Selanjutnya adalah nasofaring, yang berfungsi sebagai saluran udara, drainase lendir, koneksi dengan tuba eustachius, penyaring udara, pencegahan infeksi. Selanjutnya adalah adenoid. Adenoid berfungsi pertahanan terhadap infeksi, produksi antibodi, penyaring udara yang dihirup, peran dalam imunitas awal. Selanjutnya adalah fossa of Rosenmuller, berfungsi lokasi pembukaan tuba, peran dalam drainase lendir, lokasi potensial tumor nasofaring, peran dalam fungsi pernapasan. Selanjutnya adalah eustachian tube. Fungsinya penyimbangan tekanan darah telinga tengah, pengaliran lendir dan telinga tengah konesporing, pencegahan infeksi telinga, membantu kesehatan pendengaran. Yang selanjutnya nasal cavity, berfungsi penyaring udara, melembabkan dan menghangatkan udara, pengaturan suhu dan kelembapan, pengolahan dan penerimaan bau, resonansi suara, drainase lendir. Yang selanjutnya itu nasal vestibule, yaitu berfungsi penyaring udara, melindungi struktur lebih dalam, penerimaan sensasi awal, dan pengaturan aliran darah. Baik, terima kasih kepada presentator kelompok 4. Selanjutnya saya beri waktu untuk presentator kelompok 4 yakni studi kasus. Kepada presentator saya silakan. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzul Fatihah, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang usaha keperawatan perioperatif sistem respirasi sensorik. Ini anggota kelompoknya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), katara adalah penyebab utama kebutaan dan gangguan penglihatan seluruh dunia. WHO memperkirakan katara adalah penyebab kebutaan yang dapat dipulihkan. Nah, katara adalah kondisi di mana lensa menjadi keruh. Lensa yang seharusnya jernih dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke dalam retina menjadi terhalang dan menyebabkan penglihatan berkabur seperti berembun. Lanjut. Masuk ke dalam konsep teori. Yang pertama itu praoperatif. Nah, fase praoperatif dimulai dari keputusan diambilnya operasi sampai pasien dikirim ke ruang operasi. Pada fase ini, perawat melakukan penilaian kesehatan menyeluruh untuk memahami kondisi pasien. Selain itu, penilaian resiko anestesi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang timbul akibat pembedahan. Perawat juga memberikan edukasi kepada pasien tentang
Selanjutnya yaitu fase terakhir pasca operatif. Pasca operatif ini dimulai ketika pasien masuk ke ruang pemulihan sampai ke ruang perawatan. Pada fase ini, perawat bertanggung jawab untuk memantau kesadaran pasien dan memastikan pasien dalam kondisi yang stabil. Melakukan perawatan dan edukasi kepada pasien tentang perawatan mata pasca operasi untuk mencegah terjadinya komplikasi dan risiko infeksi. Lanjut. Kita masuk ke dalam studi kasus. Di sini ada pasien Tuan G berusia 58 tahun datang ke ruang rawat inap bedah RSUD Arifin Ahmad dari poli, datang dalam keadaan sadar dengan keluhan pandangan seperti berkabut pada mata sebelah kiri dan kanan. Kadang merasa silau seperti ada kotoran di mata. Pandangan kabur dirasa sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, pasien mendapatkan kesadaran ortosmentis dengan tekanan darah 140/90 mmHg, frekuensi nafas 75 kali per menit, frekuensi nadi 75 kali per menit, pernafasan 8 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Status oftalmologis yaitu visus, ODOS-nya 2/60. Nah, ODOS ini adalah OD itu oculus dextra atau mata kanan dan OS itu oculus sinister atau mata kiri. Untuk yang 2/60 itu adalah klien hanya dapat melihat objek benda dengan jarak 2 meter. Pada umumnya, pada normalnya kita dapat melihat objek benda pada jarak sekitar 60 meter. Jadi untuk ODOS-nya ini 2/60 dapat disimpulkan bahwa tingkat penglihatan sangat rendah. Terus ada distansi pupil tidak ada. Distansi itu adalah jarak antar pupil dan juga eksophthalmus tidak ada. Eksophthalmus adalah benjolan atau mata menoleh ke depan. Dengan diagnosa medis katara ocular dextra atau katara mata sebelah kanan. Lanjut. Dan objektifnya, pasien mengeluh pandangan seperti berkabut pada mata sebelah kanan dan kiri, kadang merasa silau, terasa seperti ada kotoran di mata, pandangan kabur sejak 1 tahun yang lalu. Maaf, presentator waktunya dilakukan. SOP-nya yaitu kami mengambil diagnosa yang pertama itu yang praoperatif adalah gangguan persepsi sensori, perubahan persepsi terhadap stimulus dengan gangguan penglihatan. Yang kedua ada ansietas atau krisis situasional. Pasien kemungkinan mengalami ketakutan akan kehilangan penglihatan dan kekhawatiran untuk menjalani operasi. Planningnya memberikan edukasi kepada pasien mengenai katarak dan pengaruh terhadap penglihatan, menjelaskan tujuan dan prosedur operasi, mendukung pasien untuk bertanya dan berdiskusi tentang kekhawatirannya seputar operasi dan berkolaborasi dengan dokter mata untuk mengatur jadwal operasi. Lanjut. Masuk ke intraoperasi dengan diagnosa yaitu risiko infeksi. Katara okuler dextra berhasil diangkat dengan teknik vakuumulosifikasi dan lensa intraokular buatan dipasang. Planningnya adalah observasi selama operasi untuk melihat komplikasi seperti tekanan intraokular yang meningkat atau infeksi dan pemberian antibiotik, profilaksis dan anti-inflamasi topikal. Lanjut. Untuk pasca operasinya kami mengambil diagnosa nyeri akut, pencedera fisik mengakibatkan trauma jaringan akibat prosedur bedah. Kemudian ada juga defisit pengetahuan atau kurangnya informasi mengenai perawatan mata pasca operasi dan tanda-tanda komplikasi. Dengan planningnya yaitu kolaborasi pemberian obat antibiotik untuk mengolah nyeri, memberikan penjelasan tentang cara merawat mata
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu sidang kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ke dosen Pak. Baik, kembali. Itu di video nggak ada tagnya? Ada Bu, Jalan ya? jangan Bu. Oke. Jadi kenapa memanjang ya? Karena kali ini presentasinya bukan review. Kan ini review anatomi. Ya nggak? Yang namanya review anatomi, kalau saya lihat dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi, itu kelompok kayak gitu. Kelompok siapa itu? Kelompok 1 Bu. Artinya kalian hanya review dan tidak menghafal, tidak lagi catatan, kan sudah hafal. Ya, tanpa kelompok mana lagi yang menghafal tadi. Jadi artinya kalian sudah bawa gambar ini loh teman-teman. Gambarnya begini, kemudian fungsinya ini. Review. Kasus itu juga. Kalau nggak salah kita sudah belajar bagaimana memaparkan patofisiologi lengkap dengan masalah keperawatannya, ya nggak? Lengkap dengan intervensi, udah kan? Pakai tanda panah, ingat? Halo? Misalnya nih, tanda gejalanya ada demam. Kenapa bisa demam? Kemudian lanjut masalah perawatannya MK berapa, ya enggak? MK berapa, dari MK sekian, oh peningkatan suhu hipertermi. Terus LK nya apa, LK domainnya berapa, kan itu doang. Udah deh rasanya, nasi 31 rasanya, 32. Kalau gini ya lama. Begitu kalian membaca. Dan saya maunya itu karena sudah hafal, ibu hafal kemarin gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ketika nanti kalian pre-klinik, bahkan nanti sudah jadi sarjana, catatan di bawah nggak? Tuh, cek Google. Enggak dong gitu ya. Oke ya. Ya Bu. Clear? Clear. Jadi usahakan ya kalian itu sudah mulai lihat ini tumor otak nih, SOL. Kalau berapa SOL? 1. Tumor otak. Ini kan sistem persalapan. Sistem persalapan tumor otak itu adanya di mana? Belah mana? Bagian depan, belakang, samping, benar nggak? Nah, kalau tumornya ada di samping, kenanya ini loh yang akan terjadi. Temporal yang kena, keseimbangan yang kena, udah pasiennya oleng, bukan cuma kurang duit doang yang oleng, enggak. Ada tumor juga gitu ya. Kalau di belakang pons, apa yang terjadi? Lalu kalau simpatik parasimpatiknya nggak bekerja gimana? Masuk tuh cek DCS, enggak? Iya. Masuk pemeriksaan dari postkranial. Terus masalah perawatannya apa? Tumor otak. Pastinya pasien ini nggak sadar kalau kena di pons atau kena di temporal atau kena di parietal atau di frontal, kalau di kening gitu di bagian depan. Frontal apa? Memori. Sistem apa? Itu cara belajarnya. Jadi pakai panah aja. Ini mah kalian bisa baca di Google, di buku banyak, ya enggak? Iya Bu. Yang saya butuhkan kalian praktis gitu. Terus kalau udah nggak sadar, diagnosa kebutuhan apa yang nggak sadar? Pasti dong intervensi, ya enggak? MK berapa tuh? Terus nanti intervensinya apa? Gitu, ya. Nah, moderator lupa, kan kita settingnya tadi baca doa moderator saya. Terus doanya kapan? Sekarang. Iya. Udah terlambat tadi. Ya nggak sih? Iya Bu. Ada kita mandi kita baca doa dulu dari awal udah mulai, ya nggak? Salah ya. Jadi itu makanya ya saya bilang. Itu makanya dosen itu ada sertifikasinya. Jadi belajar terus mulut pegel nggak tuh ya? Kayaknya ada capek. Ya masuk.
selalu begitu. Nah sedangkan saya tipenya bukan begitu, tipenya langsung to the point gitu ya, susah nggak tuh gitu. Harus diatur gitu, dan awal diatur sistem gitu. Tadi maunya bantuan dari moderator, baca doa ya. Oke, kita skip aja nanti terus baca doa di pertemuan kedua ya. Nanti bisa digabungin kali ya Ki, kata deh. Kita masuk ya, untuk pertemuan sampai sini clear ya. Belajarnya begitu. Tumor otak, apa lagi tadi? Habis tumor otak apa sih? Fraktur. Itu juga. Kalau fraktur, kasih apa? Terus ceritanya tulang nggak tuh? Tulang mana yang patah gitu ya? Tibia kah, fibula kah, humerus kah, cardius kah, itu tuh. Kena otot apa enggak? Kalau kena otot yang mana? Itu cara belajarnya. Terus misalnya nih, humerus, otomatis fungsinya humerus terganggu nggak kalau patah di tangan? Yang kanan, iya dong pasti nulis. Terus diagnosis keperawatannya apa? Otomatis yang pertama mobilisasi, aktivitas. Terus intervensinya apa? Itu doang belajarnya. Karena ada kasus, bahas lagi kasus. Udah, kamu harus 10 menit kalau ada observasi. Kalau sistemnya begitu, ya. Mencoba. Oke, jadi kalau untuk review gitu ya, kalau bisa nanti